Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan jual beli hotel dengan terdakwa Diana Istislam, M. Sopyan Wahyudi, dan Li Dwi Laksana Budiman terpaksa ditunda majelis hakim karena saksi tidak hadir. Sidang dengan agenda mendengarkan saksi tersebut, Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan kuasa hukum terdakwa untuk penangguhan penahanan terdakwa 1 Diana Istislam karena kondisi kesehatan. Sidang kasus dugaan penipuan jual beli hotel dengan 3 terdakwa, yakni Diana Istislam, M. Sopyan Wahyudi, dan Li Dwi Laksana Budiman, dengan agenda mendengarkan pemeriksaan saksi terpaksa ditunda oleh majelis hakim karena saksi tidak bisa hadir. Meski ditunda, namun majelis hakim mengabulkan permohonan kuasa hukum terdakwa untuk penangguhan penahanan terdakwa Diana Istislam yang saat ini ditahan di Polresta Malang Kota karena alasan kesehatan. Humas Pengadilan Negeri Kota Malang mengatakan sidang tersebut ditunda karena saksi tidak hadir. Sidang akan kembali digelar pada Senin pekan depan. Sesuai dengan hasil persidangan kali ini, ya, terdapat laporan dari panitera pengganti bahwa sidangnya ditunda untuk hari Senin yang akan datang, tanggal 21, ya. Acaranya tetap saksi dari jaksa penuntut umum. Alasan penundaannya adalah hari ini saksi tidak ada yang hadir. Berapa orang yang dihadirkan hari ini? Rencananya kan Saksi kalau tidak salah 2 orang, tapi tidak hadir semuanya, maka ditunda, diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memanggil saksi pada sidang yang akan datang. Termasuk saksi pelapor itu ya? Ya. Sementara kuasa hukum terdakwa Solehudin berterima kasih kepada Ketua Majelis Hakim yang mengedepankan perikemanusiaan dengan mengabulkan penangguhan penahanan kliennya. Alhamdulillah sidang hari ini kita tadi agendanya sebenarnya pemeriksaan saksi, tetapi saksi pelapor yaitu Mas Indra ada acara atau berhalangan sehingga tidak datang. Yang kedua, tadi sudah dibacakan permohonan yang sudah dimintakan oleh tim kuasa hukum, itu penangguhan penahanan. Alhamdulillah penangguhan penahanan dikabulkan hari ini. Dan saya sebagai ketua tim hukum dari terdakwa 1 mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah dengan teliti mempertimbangkan kondisi sakit daripada klien kami, yaitu Diana Istislam. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi perhatian kita semua dan kemungkinan sidang akan menghadirkan, saya sebagai kuasa hukum akan menghadirkan setiap sidang. Simon Alfredo melaporkan. Wali Kota Malang Sutiaji melakukan peninjauan ke lokasi terdampak banjir di Jalan Teluk Bayur, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Malang meminta warga yang rumahnya berada di lokasi rawan banjir untuk tetap waspada apabila terjadi intensitas hujan tinggi. Wali Kota Malang yang didampingi Sekda dan sejumlah kepala dinas melakukan peninjauan ke warga korban banjir di Jalan Simpang Teluk Bayur, Gang 5, Kelurahan Pandanwangi, Belimbing, Kota Malang. Wali Kota melihat langsung lokasi banjir yang menerjang 5 rumah warga. Selain melihat rumah warga, Wali Kota juga menemui warga yang terdampak banjir. Dalam tinjauan tersebut, Wali Kota Malang mengatakan, bencana banjir yang terjadi dikarenakan intensitas hujan yang tinggi pada Senin sore hingga malam, sehingga membuat sungai meluap dan masuk ke pemukiman warga. Dengan kejadian tersebut, Wali Kota mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat pemukiman di bantaran sungai. Sutiaji menambahkan, kejadian banjir tersebut kasusnya sama seperti kejadian 3 tahun silam. Hujan deras dengan intensitas tinggi juga mengakibatkan banjir di kawasan tersebut. Untuk mengatasinya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas atau BBWS. Wali Kota juga mengimbau warga untuk berwaspada sedini mungkin jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi untuk segera dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Sementara pada Selasa siang hingga sore, warga dibantu petugas BPBD dan PMI melakukan pembersihan material lumpur akibat banjir. Ini memang unpredicted, Mas, ya. Jadi kita juga susah mantau, susah memprediksi karena memang cuaca kemarin itu deras luar biasa. Nah inilah saya kira mungkin perlu literasi pada masyarakat bahwa kenapa sih di bantaran sungai itu harus dikosongkan perumahan. Ya. Karena ada siklus tahunan yang sungai itu dilihat ada sungai strategis, ada sungai apa gitu ya.
ada sungai apa istilahnya, di Permen PU itu ada klasifikasi sungai Mas. Ada sungai strategis itu berapa sempadannya, karena ada siklus 25 tahun akan ada banjir besar dan seterusnya. Nah ini saksinya Pak RW, memang siklusnya 2-3 tahunan ada, tapi yang besar menurut saya dulu itu ya ini hampir 5 tahunan yang dulu pernah terjadi, karena saya lihat sini. Kalau kemarin ada di sini ya mungkin kecil, tidak sebesar, tapi hampir sama. Yang kali ini adalah 6 tahun yang lalu. Cuma di sini kan belum ada perumahan, belum ya, masih di sana. Jadi sana dulu ada, di sana dulu terairi juga. Persoalannya dulu adalah dari air atas dicampur sini jebol gitu aja. Ini kasusnya sama dengan mungkin 3 tahun yang lalu ketika ada SMP di Soekarno Hatta itu ya, yang jebol pagernya itu kan hampir sama. Nah, ini juga demikian karena hujan deras ya, intensitas hujannya tinggi ya, inilah yang terjadi. Bagaimana ke depan saya udah minta satu, langsung koordinasi dengan BPWS karena yang punya otoritas untuk ini normalisasi mungkin di kami ya, tapi nanti pelengsengan dan seterusnya itu adalah otoritasnya BPWS. Kalau normalisasi itu nanti kami sudah minta ada PU untuk lakukan itu, yang mudah-mudahan ini segera akan bisa kita tindak lanjuti, harus. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, banjir yang terjadi di Jalan Simpang Teluk Bayur 5, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, salah satu penyebabnya karena bangunan liar yang menutupi aliran sungai. Untuk itu, Wali Kota Malang meminta agar bangunan liar tersebut segera ditertibkan karena membahayakan keselamatan banyak orang. Bangunan rumah di tengah aliran sungai ini diduga menjadi penyebab banjir yang terjadi di Jalan Simpang Teluk Bayur 5, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Bangunan tersebut membuat aliran sungai menjadi sempit sehingga saat intensitas hujan tinggi, air meluap dan menyebabkan banjir di pemukiman warga. Wali Kota Malang Sutiaji yang meninjau korban banjir menemukan bangunan tersebut tidak memiliki izin. Pihaknya menginstruksikan kepada RT RW setempat untuk mencari siapa pemilik bangunan tersebut. Wali Kota juga menginstruksikan kepada dinas terkait agar melakukan penertiban bangunan liar di tengah aliran kali ini karena membahayakan banyak orang. Terkait pemberian izin pendirian bangunan lahan pemukiman, Wali Kota Sutiaji mengatakan Pemkot Malang sudah tertib dalam pemberian izin pendirian lahan pemukiman maupun izin pendirian bangunan. Dengan kejadian banjir yang merendam sejumlah rumah warga ini, menjadi salah satu pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai karena memiliki resiko yang sangat tinggi. Jadi tadi kita lihat memang ini ada bangunan liar juga. Nanti mungkin kan kami minta ada Pak RW itu bangunan milik siapa. Saya yakin dia juga tidak punya izin, ya mungkin akan kita tertibkan. Kita ini zona toleran mestinya berkaitan dengan ini kan, karena mungkin 1-2 bangunan, tapi dampaknya pada masyarakat banyak yang terdampak banjir. Pak, dengan ada... Jadi sini itu kan airnya tadi kan dari 2 arus ya, harus dari yang sana, karena di sana mungkin hilirnya ya, di sana mungkin ada penyutan juga, maka nanti biar disusuri oleh dia mana PU nyampe sana. Ketika di sana penuh, maka maunya kan yang dari sana sini tidak muat masuk ke sini, di sini ambrol ya, karena juga di sini kena ini bangunan di sana. Pak, apakah nanti ada evaluasi terkait pemberian perizinan untuk pembukaan areal saya kira permukiman sudah tidak ada evaluasi. Kita sini udah tertib Mas ini. Kita udah tertib ya. Insya Allah sudah dilakukan penertiban. Tapi kan ini kan izin-izin yang liar yang dia tidak punya izin. Perumahan ini nggak ada izin ya? Kalau ini tidak punya, ini izinnya dia juga tidak ada ini perorangan ya. Perorangan kabinet. Dan di sini kan sebetulnya kalau sampai di sini, ini kan tidak boleh sempadan. Masih jauh sebenarnya bangunannya di sini. Itu kan mepet. Rumahnya Pak Ridho pun tidak sempadan, sungai sana juga tidak. Ini, jadi kalau izinnya di sini seperti rumah ini tentu tidak ada izinnya mungkin. Ya, kalau ada izinnya mesti tidak. Ya, tidak akan ya. Simon Alfredo melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatnya permintaan pasar berpengaruh pada naiknya harga jual sebagian besar sayuran di Pasar Mantung, Kabupaten Malang. Sayuran ini tidak hanya dihasilkan dari petani lokal, tapi sebagian didatangkan dari luar provinsi seperti Jawa Tengah dan juga Sumatera. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas petani dan pedagang sayur ini sudah mulai ramai sejak pukul 6 pagi. Kendaraan pengangkut sayuran silih berganti datang melakukan bongkar dan muat berbagai jenis sayuran. Sudah cukup lama harga sebagian besar komoditi sayuran mengalami penurunan yang diakibatkan sepinya pasar atau tidak ada kenaikan permintaan sayuran, sehingga stok sayuran di pasaran maupun di lahan pertanian masih cukup banyak dengan kualitas yang baik. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan, harga kembali mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Dan kondisi cuaca yang masih sering turun hujan tidak berpengaruh besar pada stok sayuran karena dari petani masih terlihat melimpah, khususnya wortel, sawi, dan kubis. Naiknya harga jual sayuran ini membuat para petani bisa sedikit bernafas lega, mengingat biaya operasional juga semakin meningkat, khususnya untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan, saat ini harga sayuran mulai merangkak naik dan diperkirakan akan bertahan sampai menjelang awal puasa. Walaupun stok masih melimpah karena sayuran tidak hanya dari lokal Malang Raya, tetapi sebagian didatangkan dari luar provinsi. Di lokasi aktivitas pedagang dan pembeli terlihat ramai sejak pagi. Antrian kendaraan pengangkut sayuran memenuhi area pasar. Tidak hanya itu, petani dengan menggunakan sepeda motor masuk ke pasar dengan membawa berbagai jenis sayuran. Harga sayuran cenderung dari kemarin anjlok, tapi 2 hari ini cenderung naik. Naiknya nggak seberapa, ini permintaan pasar melonjak. Untuk pasokan sendiri gimana nih Pak? Pasokan tetap banyak sekali. Banyak sekali ya. Itu mungkin yang salah satunya kenapa harganya sempat turunnya anjlok ya. Hampir. Permintaannya menurun. Iya. Terus stok barang banyak, jadi harganya masih relatif menurun. Apa yang banyak dari luar Pak yang masuk? Dari luar masuk, dari Medan. Apa sayuran apa itu Pak? Dari Medan, wortel, terus dari Tetap ya wortel ya? dari kul dari Papua. Pak kalau yang turunnya sampai berapa persen kemarin Pak? Sempat anjloknya berapa persen? Sampai hampir 50%. Nanti kalau dekat awal-awal puasa kira naik biasanya? Biasanya. Sampai berapa persen kalau kenaikan biasanya Pak? Naiknya 30 sampai 40% ya. Tapi setelah itu biasanya stabil normal. lagi 3 hari. Iwan Hikmawan melaporkan. Masih belum memasuki masa panen raya dan stok jeruk masih terbatas, tapi belum terjadi kenaikan harga jual tingkat petani. Akibat terdampak cuaca, banyak buah jeruk yang busuk dan juga rontok. Diperkirakan menjelang puasa, harga jeruk akan mengalami kenaikan seiring dengan naiknya permintaan. Akibat terdampak cuaca yang masih turun hujan, bahkan dengan intensitas deras dalam beberapa hari terakhir, berdampak pada tanaman jeruk milik petani di kawasan Gading Kulondau, Kabupaten Malang. Buah jeruk banyak yang rontok sehingga akan mengurangi volume hasil panen. Masih belum memasuki masa panen raya dan stok jeruk di tingkat petani masih belum banyak, tetapi harga jual masih belum ada kenaikan. Saat ini untuk jeruk keprok di kisaran 12 ribuan di tingkat petani. Jeruk siam di kisaran di atas 8 ribuan per kilogram dan jeruk iris masih berkisaran 6 ribuan per kilogram. Masih terbatasnya jeruk siap panen tidak serta-merta membuat harga jeruk kembali naik. Karena banyak juga pilihan buah-buahan di pasaran dan permintaan pasar belum ada kenaikan yang berarti. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kondisi cuaca bisa mengakibatkan biaya operasional dan pengeluaran akan semakin bertambah, khususnya untuk obat-obatan. Sementara hasil panen berkurang karena jeruk banyak membusuk dan jatuh. Di lokasi terlihat sebagian jeruk masih berwarna hijau dan membutuhkan beberapa bulan ke depan untuk siap dipanen dan diperkirakan harga akan kembali naik menjelang awal puasa karena biasanya permintaan buah-buahan akan mulai mengalami peningkatan. Gimana untuk harga jeruk saat ini Pak? Untuk sekarang harga jeruk lagi bagus Pak, karena belum musim. Iya. Oh berarti stok di sudah terbatas Pak ya? Iya kalau sekarang ini baru segini, kira-kira kalau musimnya sekitar 3 bulanan lagi. 3 bulanan lagi ya. Pak. Pak yang harga jeruk ini jenis apa nih Pak yang bagus ini sekarang? Kalau sekarang harga yang bagus itu siem Pak. Siem berapa sekarang? Kalau siem itu sekitaran 12-13. 12-13. Iya. Kalau jeruk iris? Kalau jeruk iris 5.000. Masih 5.000 Pak ya. Pak itu sudah termasuk harga bagus atau harga gimana Pak itu? Ya kurang bagus kalau jeruk iris. Ya kalau kualitas jeruk siem itu Iya. standar harga sekarang. Pak kalau pengaruh faktor cuaca gimana nih ke hasil panen sekarang?
Kalau faktor cuaca ini curah hujan mungkin Iya. terlalu banyak Pak ya. Mhm. Jadi ada yang banyak yang rontok gitu. Iya. Oh, Busuk. Oh, busuk Pak ya. Ya busuk. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sekaligus meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma kembali menyelenggarakan penandatanganan MOU dengan PT Magnesium Gosari Internasional dan seminar hybrid yang berlangsung secara daring dan juga luring. Rabu 16 Maret 2022 bertempat di Gedung Pascasarjana Unisma, lantai 7. Kegiatan penandatanganan MOU antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma dengan PT Magnesium Gosari Internasional dan seminar dengan tema The Strategic Study of Risk Management in Business Optimization to Support the Economic Recovery Acceleration dihadiri Dekan FEB Unisma Nurdiana STMSI beserta jajaran wakil dekan dan dosen pengajar serta para mahasiswa secara online dan offline. Kegiatan penandatanganan MOU dan seminar ini sebagai implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sekaligus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma yang adaptif, unggul, berdaya saing, berkarakter, dan kompetitif. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Syubanul Waton, serta dilanjutkan dengan sambutan Dekan FEB Unisma Nurdiana SMSI. Dalam sambutannya memaparkan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan pemerintah dan kampus harus bekerja sama dengan berbagai mitra dunia usaha, dunia industri, manufaktur maupun antar perguruan tinggi agar menghasilkan lulusan yang adaptif dengan kebutuhan dan tren tuntutan dunia usaha dan industri. Serta FEB Unisma terus melakukan inovasi dan berbagai kreativitas kurikulum agar menghasilkan SDM unggul berkarakter sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SMSI dengan Managing Director PT Magnesium Gosari Internasional Bambang Eko Prasetyo dan tukar-menukar cindramata serta berfoto bersama. Memasuki acara webinar dengan dipandu moderator dosen FEB Unisma, narasumber Managing Director PT Magnesium Gosari Internasional, Budi Eko Prasetyo, mengambil tema terkait risk management, di mana pentingnya mengetahui dan bisa mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi. Manfaat manajemen resiko salah satunya untuk melindungi perusahaan dari ancaman yang membahayakan, eksistensi bisnis, menjaga reputasi yang sudah dibangun, serta dalam rangka mengembangkan perusahaan. Hari ini FEB Unisma melakukan kegiatan MOU dan juga ada seminar tentang risk management. MOU ini kami lakukan dalam rangka untuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kita memahami dengan adanya kebijakan Kemendikbud terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nah kita harus banyak menggandeng dunia usaha, dunia industri dan juga perguruan tinggi lainnya. Karena ada 9 program yang ditawarkan. Nah, sehingga di sini kami merespon kebijakan ini dengan menjaring dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Sudah berbagai pihak yang sudah kita kerjasamain, mulai dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk implementasi MBKM, termasuk juga dunia industri. Nah, saat ini kami juga kerjasama dengan dunia industri, yaitu PT Magnesium Gosari Internasional, nah itu bergerak di perusahaan manufaktur. Nah, ini kita kerjasama dalam rangka untuk implementasi MBKM, salah satunya ada magang dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya hal ini kami berharap implementasi MBKM ini bisa terjalin, di mana kami berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, kompetitif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan dari dunia industri. Nah, disinilah ada sinergi antara perguruan tinggi dengan mitra industri. Nah, inilah kami mulai terus melakukan kerjasama, terutama pemagangan. Dalam semester ini mahasiswa kami sudah melakukan magang di perusahaan ini, dan ini akan kami kembangkan melalui program-program lainnya. Selain dengan magang juga mungkin juga ada studi independen dan juga termasuk memberikan pengalaman, mengirimkan dosen-dosen untuk turut andil di dalam program ini.
Iwan Hikmawan melaporkan.